Terima kasih Pak Prof. Dono. Yang kami hormati Prof. Dono. Saya dulu baik. Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar UTBPT, istilahnya Bapak Ibu sekalian dari Fasilitator 1, terutama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Sungguh merupakan satu kehormatan bagi kami bisa hadir di depan Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar atau UBTP, sinergi antara berbagai instansi yang diadakan pada pagi hari. Dan tentunya juga appreciate kepada Prof. Dono yang sejak 3 bulan yang lalu mengingatkan saya, Pak ada seminar Pak, jangan lupa nggak hadir. Dan bosan-bosannya juga mengingatkan saya. Terima kasih Pak. Bapak sekalian, topik yang dimintakan kepada saya adalah peran BPKP dalam proses transisi BP nomor 71 tahun 2010. Nah, sebagai besar tadi sudah disampaikan oleh Pak Warjasmo. Kemudian juga mengenai PP 1 juga Pak Firman tadi sudah menyampaikan. Jadi mungkin saya sudah tidak banyak lagi yang saya sampaikan ini. Ya. Tapi intinya saya akan coba lah beberapa hal yang semacam pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga mungkin nanti kita banyak lebih ke tanya jawabnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai sistematika, walaupun saya tidak tulis di sini, mungkin saya lebih banyak nanti akan membahas mengenai apa itu aktual dan bukan masuk mengajari, kalau di sini banyak profesor-profesor ya, tapi karena juga di sini ada para praktisi ya, yang mungkin juga perlu memahami itu antara ekspresi sama aktual. Kemudian juga yang kedua, apa itu peran dari internal maupun publik di sektor pemerintahan, dan lebih khusus lagi nanti yang ketiga terakhir adalah peran BPKP. Jadi sesuai dengan topik kami loh saya. Walaupun tadi disampaikan bahwa saya juga berkecimpung di KSAP. Slide pertama Pak. Jadi ini mungkin tidak bisa menghindari ada beberapa dari sisi yang disampaikan baik oleh Pak Firman maupun oleh Pak Prof. Mardiasmo. Nah, di sini ingin kami sampaikan bahwa penerapan akuntansi di negara kita, lepas dari slide saya dulu, ini merupakan big bang menurut saya. Ya. Suka atau tidak suka, merupakan amanat dari reformasi keuangan negara, di mana yang sebelumnya tidak ada akuntansi, ya, yang sebelumnya tidak mengenal akuntansi, ya, tetapi semenjak Undang-Undang Nomor 17 dan Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 12 dan juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ya, itu sudah diamanatkan bahwa pertanggungjawaban APBN dan APBD ya, harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya, ini berdasarkan undang-undang sudah, yang setidak-tidaknya terdiri atas RRA, raca, catatan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Itu undang-undang maksudnya, ya, disusun berdasarkan standar akuntansi. Nah, mulai situlah bergrinding dan di back, ya, tidak ada masa transisi. Langsung itu tahun 2005 ditetapkan ininya, PP-nya, langsung pada saat itu juga harus diterapkan. Suka atau tidak suka, ya itu ya, sampai mungkin sampai ada yang berdarah segala macam, ya, itu yang terjadi, ya, baik pusat maupun daerah. Nah, baik masuk ke slide yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa undang-undang kita itu keluar, maksudnya, ya, undang-undang kita itu keluar, udah maju sekali loh undang-undang kita itu. Ya. Padahal sebelum Undang-Undang 17 basis daripada keuangan negara kita itu adalah basis kas. Ya. Sebelum Undang-Undang 17 ICW, ya. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 17 itu adalah basis akrual. Ya, di mana kalau kita bicara basis akrual, bunyi undang-undangnya adalah hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara itu artinya walaupun belum diterima secara cash, walaupun belum masuk ke dalam badan bendahara umum negara, bendahara umum daerah, ataupun dikeluarkan dari BUN maupun bendahara umum daerah, itu harus sudah dicatat, bos saya. Itu punya undang-undang. Ya, jadi
diakui sebagai penambahan nilai dan belanja negara dalam kewajiban. Jadi even pendapatan dan belanja juga harusnya keluar loh saya. Ya, bukan hanya sekedar aset, liabilities dan equity-nya, aset kewajiban maupun ekuitas, tetapi juga pendapatan dan belanja. Ya. Jadi ini termasuk penganggarannya, Bos saya. Believe it or not, ya. Bukan hanya akuntansinya, even the budget ya harus accrual. Bayangkan Bos saya. Budgetnya itu harus accrual, ya. Kemudian, nah kalau bilang terlalu maju, ya itu yang terjadi, itu adalah kesepakatan itu. Udah amanat kesepakatan. Di mana wakil rakyat menetapkan dan disetujui oleh dan ditetapkan juga oleh dalam bentuk undang-undang, itu adalah bersifat accrual. Jadi accrual itu artinya bahwa walaupun kasnya belum dicatat, walaupun kasnya belum diterima ataupun belum keluar, ya, tapi sudah harus dicatat. Ya. Jadi kalau sudah terjadi hak dan kewajiban, jadi saat dicatat pada saat terjadinya. Nah, mengapa accrual? Perjanjian informasi yang lebih informatif. Nah, ini argumentasi secara akademis, ya, terutama dalam hubungannya dengan pengukuran kinerja komponen terkait biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan, memberikan gambaran yang utuh dan seterusnya. Nah, intinya tidak semua juga negara-negara sudah melaksanakan accrual secara penuh. Ya, yang baru accrual secara penuh itu setahu saya hanya 3 itu, ya, yaitu Australia, New Zealand, mungkin lebih ya, Australia, New Zealand, Inggris dengan resource accounting-nya, Afrika Selatan, ya. Mungkin ada beberapa, tapi intinya nggak banyak, ya, tidak banyak, ya. Dan masuk ke slide berikut, ya. Ini sedikit juga menggarisbawahi. Kalau kita bicara ini adalah accountability and decision usefulness, ya. Nah, kita ini arahnya kemana? Masalah akuntabilitas atau masalah pengambilan keputusan? Kita tahu kalau bicara akuntansi itu tujuannya tentunya adalah dalam rangka pengambilan keputusan. Tetapi harus kita ingat juga bahwa di sini adalah sektor publik. Nah, di sini juga kita melihat bahwa pertanggungjawaban itu adalah esensi dari sektor publik. Jadi kita melihat bahwa memang ada semacam penekanan kepada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan negara. Jadi pada hakikatnya adalah bahwa mari kita arahkan supaya pemerintahan kita ini lebih akuntabel. Jadi dalam catatan kami di sini adalah penerapan dasar struktural perlu mempertimbangkan aspek akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Kedua hal ini sama penting, namun bagi pemerintah akuntabilitas perlu jadi prioritas. Ya. Nah, saya ingin masuk ke kronologis ya, karena kebetulan kami terlibat di situ ya, dengan teman-teman Pak Bambang dan juga Pak Firman ya. Jadi untuk menerapkan ataupun mengeluarkan SAP dalam hal ini dalam PP nomor 24 dan terakhir dalam PP 1 itu melalui due proses. Sama dengan saran akuntansi tempat-tempat lain, misalnya saran akuntansi keuangan, kemudian kalau bicara mengenai statement of financial accounting statement of financial accounting standard dan dikeluarkan oleh FASB dan lain-lain, GASB itu melalui suatu due process. Due prosesnya sifatnya yang umum juga dan itu sudah kami lalui melalui suatu research ya, melalui suatu diskusi, muncul draft, kemudian draft ini dilimited kirimkan, dipublik kirimkan, kemudian yang tidak pernah lupa juga sesuai dengan amanat di Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 17 juga adalah pertimbangan dari BPK. Ya. Setelah mendapat yang tebal-tebal itu, ya, yang Abu itu kan belum berdebat ya, dan akhirnya melalui harmonisasi muncullah PP24 itu, ya, yang ditetapkan pada bulan Juli tahun 2005 yang diluncurkan oleh Wakil Presiden pada waktu itu. Nah, yang ingin kami sampaikan khusus untuk PP1 adalah kronologis bahwa hearing ini sudah kami lakukan di tahun 2007 sampai 2008. Kenapa? Karena sudah sama-sama diketahui amanatnya itu adalah akuntansi berbasis accrual secara penuh. Sedangkan pada waktu PP24 kita pada waktu itu masih menerapkan akuntansi cash to accrual, ya, cash menuju accrual.
Artinya kita melihat bahwa kita memerlukan adanya aktualisasi dalam hal aset, liabilities, dan equities, tapi juga kita melihat bahwa pendapatan dan belanja itu masih dicatat secara cash, ya. Dan pada waktu kita menyusun PP 24 itu, ya, kita juga melihat praktek-praktek yang ada pada waktu itu basisnya adalah basis kas. Sehingga melalui giring, kemudian rapat-rapat di SAP, bahkan juga dengan BPK, kita melihat kalau langsung jam ke keluar penuh, itu tentunya perlu persiapan-persiapan yang lebih matang. Ya, katanya belum siap. Nah, acuannya referensi utama pada waktu itu adalah kita IPSAS, ya, International Public Sector Accounting Standard. Itu merupakan acuan, tapi tidak diadopsi secara penuh, not fully adopted, ya. Tetapi kita memperhatikan praktek-praktek yang ada, bahkan juga melihat standar-standar di tempat yang lain seperti di PSAK kita, kemudian di FASBI dan sebagainya. Jadi memang tidak murni seperti IPSAS, tapi memang banyak hal-hal yang kita adaptasi dari IPSAS, standar-standar yang IPSAS kita sangat-sangat memperhatikan. Tapi yang jelas saja IPSAS itu tidak punya kerangka konseptual, ya. Sedangkan di PSAP kita itu secara spesifik ada kerangka konseptual persis seperti yang ada di PSAK maupun di FASBI, ya, dan lain-lain. Even, ya, LRA itu tidak ada di IPSAS, ya, laporan realisasi anggaran. Belakangan malah IPSAS mengadopsi adanya LRA. Jadi memang itu saling melengkapi lah. Tapi intinya kita tidak full di dalam PP 24 itu. Tapi juga sudah diteliti oleh akademisi dari Swiss, ya, yang bukan juga anggota dari IPSAS, ya, yang namanya Profesor Beckman, dan beliau mengatakan sebenarnya Indonesia sudah cukup comply, ya, terhadap penerapan dari IPSAS. Itu ada risetnya, tapi tidak saya cantumkan di sini. Nah, kembali ke sini, ya, intinya sudah dilaksanakan hearing tahun 2007 sampai 2008. Nah, yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa kita juga di dalam KSAP ini juga berdebat, ya, berdebat terus kalau saya lihat. Ini perlu nggak kita melaksanakan accrual itu, ya. Dan perdebatan itu kita bawa ke Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga tanggal 28 September 2008, ya, itu di dalam paper kami juga kami uraikan itu Ketua BPK yang pada waktu Pak Anwar Nasution itu berkirim surat kalau saya lihat ke Presiden, ya, nomor 90, sengaja saya tulis ini karena ini rekod, ya, karena ini resmi, ya, nomor 90 tahun 2008 perihal ketentuan perubahan jadwal waktu penerapan basis accrual. Jadi pada waktu itu BPK mempertanyakan kepada pemerintah, belum ada upaya pemerintah untuk mengimplementasikan paket undang-undang keuangan negara khususnya yang berbasis accrual. Jadi itu ada pertanyaan dari BPK, ya. Sehingga kalau BPK nanya kita nggak bisa main-main ini kan, karena bisa jadi nanti menjadi catatan semua nanti laporan keuangan kita pasca tahun 2008. Karena kan laporannya setelah tahun 2008, 2009 ke atas itu akan jadi catatan itu kapan accrualnya, kira-kira begitu, ya. Jadi ini resmi sekali surat dari BPK. Kemudian karena surat dari BPK itu dan konsultasi kita dengan Menteri Keuangan, tanggal 25 September, sekali lagi sengaja kami catat ini karena ini rekod sejarah bos kalian, tahun 2008, ini Menteri Keuangan berkonsultasi ke pimpinan DPR. Kebetulan kami hadir di situ mendampingi, ya, dengan beberapa jajaran dari Kementerian Keuangan. Dan pada waktu itu disepakati, ya, ada risalahnya bos kalian, ada risalahnya, disepakati bahwa pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis accrual, ya, akuntansi accrual, ya, secara penuh sesuai dengan amanat undang-undang. Hanya saja khusus anggaran, nah ini, ya kan, khusus anggaran masih tetap menggunakan basis kas. Karena betapa repotnya sekalian kalau anggaran kita berbasis accrual, ya. Jadi disepakati berbasis kas. Hanya saja di dalam penyampaian nota keuangannya diharapkan pemerintah menginformasikan hal-hal
yang aspek aktual di dalam penganggaran, tetapi tidak merupakan mandatori, sifatnya voluntary untuk menyampaikan aspek aktual. Tapi tetap laporan penganggaran sendiri adalah berbasis kas. Nah, setelah konsultasi itu kita menjadi bulat bahwa ini harus berakuntansi secara aktual, ya. Kemudian tentunya kami mengadakan diskusi dengan tim teknis, Pak Daeng pada waktu itu dari BPK dengan teman-teman, dan pada setelah melalui diskusi yang cukup alot, kemudian disampaikanlah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan selanjutnya dari setelah pembahasan dengan Menham ke Mensesnek dan ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk BP. Dan ingin kami sampaikan kepada sekalian, selama dalam proses ini sampai ketok, sebelum ketok di Mensesnek itu BPK selalu ikut dalam rapat. BPK selalu ikut dalam rapat. Jadi memang hubungan kami dengan BPK baik, ya, sangat-sangat menjaga mengenai BP yang akan menuju ini, ya. Jadi betul-betul nggak pernah absen itu dari BPK, ya, dan saya sadar posisi itu, ya. Kemudian basis kas slide berikutnya, ya, ya. Terus, nah saya hanya ingin menyampaikan ini juga sudah sampaikan oleh Pak Martias, ya. Kita kalau lihat di pemerintah pusat ini kemajuan sudah cukup lumayan. Slide berikut. Nah ini yang ingin perlu diketahui, ya, di daerah ini kelihatannya memang terlambat, padahal ini masih ya cash flow dulu, ya, basis berdasarkan PP nomor 24, ya, karena belum ya semua kecuali yang Kota Semarang, ya, itu sudah menerapkan cash flow. Terus di dalam penerapannya seperti kami katakan tadi bahwa kita mengadaptasi, dan untuk PP1 ini kita yang menjadi focal point kita adalah PP24. Jadi kita tidak membuat baru, tidak habiskan langsung PP24, tapi PP24 itu yang mana yang belum itu kita aturkan, ya. Hanya satu, ya, yang paling penting di situ yang muncul pernyataannya itu adalah di PSAP nomor 12, yaitu laporan operasional atau kinerja keuangan tersebut, laporan operasional itu yang nampak, ya. Di samping tentunya dampaknya berikutnya lagi sama seperti kita belajar akuntansi sektor komersil, ada laporan perubahan SAL sama laporan perubahan ekuitas, ya. Sedangkan yang lainnya sama, ya. Jadi pada hakikatnya PP24 itu sudah aktual khusus di pendapatan itu, ya. Pendapatan dan belanja, pendapatan dan beban, ya, istilahnya kalau kita di PP1 nanti adalah pendapatan dan beban. Tapi juga ingin kami sampaikan, undang-undang ataupun anggarannya adalah masih berbasis kas. Jadi mungkin ini agak yang repot tadi, ya, karena bahwa aplikasinya berbasis accrual secara penuh, tapi anggarannya adalah berbasis cash. Terus, nah, ingin kami beri penekanan bahwa tadi bahwa penekanan itu secara bertahap, ini amanat DPP, ya. Kemudian ketentuan lebih lanjut itu akan diatur oleh Menteri Keuangan khususnya di pusat. Kemudian khususnya di daerah akan diatur oleh Mendagri. Nah, jadi Menteri Keuangan dan Mendagri lah yang akan mengatur secara lebih teknis penerapan bagaimana pilotingnya dan sebagainya, ya. Dan ini tentunya perlu kita harapkan dari Menteri Keuangan, dan kami tidak henti-hentinya mengingatkan itu. Di samping dari KSAP sekarang juga berusaha mengeluarkan, ya, standar akuntansi maupun juga bulletin teknis yang betul-betul relevan nanti pada saat menerapkan PP1 ini, ya. Tetapi kebijakan secara pemerintahan itu berada di Kemdagri maupun di Kementerian Keuangan. Kemudian masuk ke slide berikut, ini permasalahan tidak saya buka, tapi hal yang biasa, ya. Untuk menerapkan itu banyak permasalahan, antara lain sistem akuntansi yang sudah kepada IT, komitmen dari pimpinan, SDM dan tentunya resistensi, ya. Setiap ada perubahan itu pasti ada resisten.
Artinya even PP24 kemarin tidak sedikit yang resisten ya, tapi ternyata suka atau tidak suka dengan Big pun semua bisa terlaksana. Saya masuk ke peran Apip ya, peran dari PKB ya, karena itu permintaan dari panitia pada kami untuk menyampaikan hal yang terkait dengan peran Apip, utamanya terkait dengan road to WTP. Nah, jadi kalau WTP ini tentunya bagi saya itu merupakan capaian ya yang diinginkan terkait dengan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan seperti kami sampaikan tadi. Dan tanggung jawab untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang baik itu ada di tangan pimpinan, apakah itu presiden, kemudian menteri, pimpinan KL, gubernur, bupati, wali kota. Mereka yang bertanggung jawab saya. Ya. Mau kemana mengenai akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Nah, akuntabilitas kinerja ini belum terlalu kita touch sekarang dalam diskusi seminar kita. Baru kita bicara akuntabilitas keuangan. Nah, untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan tentunya baik presiden, kemudian menteri, gubernur, wali kota punya alat, punya perangkat ya untuk mengarahkan tercapainya akuntabilitas keuangan. Antara lain tentunya adalah para eksekutif yang ada di beliau ya, dan juga utamanya adalah kepala biro keuangan kalau di pusat, kemudian kalau di daerah adalah kepala dinas pendapatan dan keuangan yang bertanggung jawab juga untuk membantu meningkatkan akuntabilitas keuangan. Nah, ada satu tools ya, yaitu adalah internal auditor ya, internal auditor yang tadi juga disampaikan oleh Pak Mardiaswo bahwa internal auditor juga tidak kalah pentingnya ya, baik di sektor komersial maupun di sektor pemerintahan ataupun juga public sector. Nah, ini definisi yang kami ambil ya, bahwa internal auditor adalah independen ya, harus independen, jadi secara universal, dan objektif, assurance dan consulting activity. Jadi tugasnya adalah melakukan assurance dan consulting activity yang dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah ya, dan meningkatkan kualitas operasi organisasi dan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya ya, dan melalui evaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management control and governance proses. Masuk ke slide berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Keuangan Negara juga sangat lengkap buat saya. Ya, itu tools yang dibangun selain menyiapkan syarat akuntansi dan lain sebagainya, anggaran berbasis kinerja dan sebagainya. Di dalam undang-undang itu juga dicantumkan, diamanatkan ya, di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa Presiden mengatur ya, dan menyelenggarakan sistem pendanaan intern pemerintah. Jadi itu sudah undang-undang dulu saya, bukan wacana ya, tetapi adalah sudah amanat mengatur dan menyelenggarakan. Jadi Presiden itu mengatur ya, membuat PP-nya dan sebagainya dan melaksanakan, menyelenggarakan SPP untuk apa? Untuk 3 hal ya, meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Jadi loh saya ya, dalam rangka road to WTP ya, dalam rangka road to WTP salah satunya adalah supaya instansi pemerintah betul-betul secara 100% ya mengimplementasikan SPP. Kalau di sektor komersial itu sudah merupakan suatu hal yang sangat lazim, internal control harus diperhatikan. Nah, di organisasi pemerintah ini belum terlalu memperhatikan itu. Padahal ini sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Dan bahkan apabila PP nomor 60 ini betul-betul dilaksanakan, road to WTP ini pasti tercapai. Saya menggunakan istilah pasti loh saya. Ya, karena reasonable assurance ya, pasti secara reasonable ya, meyakinkan secara reasonable, secara akal sehat bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah itu akan tercapai tujuannya dengan menerapkan PP 1. Bahkan juga tindak pidana korupsi ya, yang terjadi baik pusat maupun daerah itu akan sangat minim ya, seandainya PP 1 betul-betul diterapkan dengan baik.
Kemudian slide berikut. Nah, jadi tugas dari APIP ya sesuai dengan DPP, APIP ini Bapak sekalian adalah internal auditor pemerintah, Bapak sekalian. Internal auditor pemerintah. Atau kalau dijelaskan singkatannya aparat pengawasan intern pemerintah. Ya. Yang tugasnya adalah membantu pimpinan. Sesuai dengan bunyi pasal 11, tugasnya adalah memberikan keyakinan ya, yang memadai atas ketaatan kehematan. Ini masalah kinerja ya. Kemudian memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dan ini juga tentunya mengingatkan kepada pimpinan sebelum terjadi permasalahan ya. Mengingatkan kepada pimpinan jangan mengambil langkah-langkah yang sembarangan. Misalnya membuat melakukan pengeluaran tanpa didukung oleh pertanggungjawaban yang memadai, ya. Dan pasti ketangkap sama BPK itu, ya, pasti, ya. Atau bahkan sampai ke muncul pengaduan ataupun juga disangka oleh KPK, ya kan? Iya kan? Nah, jadi tugas dari si inspektorat kalau di daerah ya, maupun dirjen kalau di pusat itu mengingatkan itu, jangan istilahnya itu bertindak secara penuh risiko, artinya bertindak secara sembarangan ya, bertindak secara sembarangan seperti orang nyebrang jalan ya, tidak mematuhi aturan lalu lintas sembarangan aja nyebrang pasti ketabrak gitu maksudnya ya. Nah, tugas dari aparat pengawasan intern dalam hal inspektorat adalah mengingatkan itu. Nah, kalau sudah tidak diingatkan ya, tetapi si kepala daerah maksa, nah, itu tentunya menjadi bencana yang ada dalam Pemda tersebut ya. Dan tentunya berhadapan dengan aparat penegak hukum. Tentunya itu hal yang perlu dihindari. Kemudian juga memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Termasuk di sini adalah masalah akuntabilitas tadi, ya, mendorong ya melalui review laporan keuangan, melalui interim audit yang dilakukan oleh Irjen dan Inspektorat, sehingga dapat lebih diyakini bahwa laporan keuangannya itu sudah memadai. Makanya para inspektorat juga harus dibekali ilmu-ilmu akuntansi, suka atau tidak suka. Ya, suka atau tidak suka. Jadi kalau sekarang boleh mengatakan, aduh ngapain belajar, tapi udah amanat, harus dihindari gitu. Even namanya inspektor harus belajar itu akuntansi, ya harus belajar, harus kursus lah. Ya, syukur-syukur Pemdanya juga meminta formasi kepada Menpan supaya dialokasikan betul-betul beberapa orang sarjana akuntansi supaya bisa masuk ke inspektorat dan juga dinas-dinas keuangannya. Ya, itu karena dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi secara akademisi, apakah itu D3 atau S1, itu tentunya lebih mudah ya melaksanakan dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dibandingkan ya orang yang sama sekali, bahkan juga orang yang betul-betul cuek gitu ya sama prosedur, cuek sama akuntansi ya, tentunya akan membuat kelambatan dalam proses waktu WTP tadi ya, apalagi kalau misalnya bupati, gubernur, wakil kotanya juga tidak komit ya, menganggap itu juga hal yang biasa saja lah ya. Nah, Bapak masuk ke slide berikutnya ya. Nah, tentunya juga saya ingin bermain karena di sini ada tugas kami terkait dengan peran dari BPKP maupun APIP ya dalam kaitan dengan kultur WTP adalah perbedaan paradigma menurut saya. Yang secara singkat adalah bahwa paradigma inspektorat yang lama itu kesannya adalah mencari-cari kesalahan, senang gitu kalau temuan, ya. Padahal harusnya bukan seperti itu, ya. Tapi paradigma dari inspektorat, paradigma dari BPKP yang baru adalah bagaimana mencegah sebelum terjadinya kesalahan. Itu paling utama. Bukannya sudah lewat, baru kenapa kamu salah di sini, ya, dan harus mengembalikan. Wah, itu pekerjaan paling gampang sedunia itu. Ya. Tapi yang paling susah tentunya adalah betapa
tahap awal ya, dan juga mendampingi selama proses ya, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya, ikut itu yang namanya Dirjen, Inspektorat, bahkan BPKP, sehingga dan itu juga sudah jelas itu amanat dari PP nomor 60, sehingga nanti pada saat BPK masuk itu menjadi nyaman ya. Dan tujuan dari PP nomor 60 itu juga membuat manajemen jadi nyaman ya, membuat manajemen menjadi yakin bahwa tujuannya akan tercapai, laporan keuangannya akuntabel ya. Bahkan BPK itu kalau sudah SPP-nya jalan, APP-nya juga berperan, itu mereka juga gampang banget itu bos saya, ya, gampang sekali ya. Dia tinggal hanya menguji secara substantif beberapa hal, itu sudah bisa meyakini ya laporan keuangan itu. Tetapi kalau misalnya SPP-nya tidak jalan, ya, wah itu tentunya akan menjadi permasalahan. Bahkan wakil ketua BPK itu pada saat ulang tahun BPKP, mungkin Pak Bambang waktu itu, ya, beliau menyampaikan bahwa yang paling tebal itu adalah catatan BPK mengenai SPP, bukan masalah ketaatan, bukan masalah SAP, tapi masalah SPP itu paling tebal. Makanya beliau minta BPKP maupun Pak Dirjen Inspektorat itu memperhatikan itu masalah SPP. Nah sekali lagi paradigma ini sehingga kalau misalnya Inspektorat itu sudah bisa efektif, ya tentunya road to WTP seperti yang diharapkan ini menjadi lebih nyaman lagi. Tapi bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas dari Inspektorat? Nah, tentunya ini juga satu tantangan, ya. Bagaimana meningkatkan independensi seperti kata Pak Mades tadi, bagaimana meningkatkan kompetensi. Jangan nanti misalnya sudah dilatih, misalnya sudah itu Star Pro, ya, itu pinjaman dari EDB bos kalian, ya. Tahu-tahu nanti sudah selesai ditempatkan ke unit lain bos kalian. Nah itu juga persoalan juga ya. Nah ini juga hal-hal yang mungkin perlu ada komitmen lah, ya, supaya dan juga mudah-mudahan sudah berubah bos kalian kesannya bahwa yang namanya Inspektorat itu tempat buangan. Mudah-mudahan sudah ada lagi, ya. Saya yakin juga sini ada dari Inspektorat daerah ini. Jadi bukan sebagai tempat buangan, tapi justru sebagai tempat yang membanggakan. Saya masuk kepada slide berikut, ya, IIA saya lewatkan aja juga tadi. Nah, juga tadi disebutkan oleh Pak Matiasmo juga tadi yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor, IICM, ya, itu mengeluarkan suatu matriks ya di slide yang berikutnya lagi. Oh, nggak ada kali ya. Terus, enggak, lagi. Ya, enggak, jadi ini ada matriks yang mungkin kelewat, tapi di saya ada ini. Tapi intinya adalah ada 5 level, misalnya. 5 level dari Inspektorat. Padahal saya sengaja nggak mau lama-lama. Kalau udah di atas ini saya jadi bisa nggak sadar. Dalam hati saya cukup 12 menit saya ngomong. Karena tadi sudah ada Pak Matiasmo, sudah ada Pak Firman, tapi katanya ini. Tapi intinya kita mengangkat pada level 5, ya, dan sekarang sebagian besar masih level 1 dan level 2. Tadi dikatakan level 3 itu dengan berkata itu adalah di Inspektorat Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian juga sedikit juga bahwa internal auditor itu sudah berasosiasi sesuai dengan amanat PP nomor 60, ya, perlu organisasi profesi sudah dibentuk, itu akan berlaku di Indonesia. Ketuanya itu sekarang dari Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan ada beberapa komite yang tentunya nanti akan membangun. Ada kode etik, ada standar audit, ada peer review, peran sejawat, dan pengembangan profesi. Nah, slide berikutnya tentunya adalah saya juga menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh BPKP, ya. Tapi intinya seperti kami katakan tadi adalah bahwa BPKP itu sama seperti APIP, ya, dan tugasnya adalah bagaimana bisa membantu pemerintah baik pusat maupun daerah. Kalau daerah tentunya kita bersinergi, ya, dengan di pemerintah daerah khususnya dengan APIP-nya supaya bisa berperan mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah juga di pusat, ya, juga di pusat dari awal dan akhir. Dan seperti katakan oleh Pak Matiasmo,
pokok yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana meningkatkan pemahaman dari Pemda dan sekaligus juga membangun komunikasi yang efektif dengan pihak BPK. Tapi yang paling penting sendiri adalah bagaimana kesadaran di dalam supaya betul-betul bisa membangun suatu akuntabilitas keuangan yang baik. Sekian Bapak sekalian,